Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki. Nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tekad awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan hidup serta kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk diri, keluarga, dan orang lain. Dan dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dengan istiqomah insyaallah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan karena pangkat, jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat, jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, berbuat kezaliman. Kemudian setelah menjadi pemimpin pejabat aparat, malah berbuat kezaliman, menipu, membuat susah, membuat sengsara umat dan rakyat. Maka jabatan dan kedudukan yang didapatkan itu tak lain tak bukan kelak di akhirat akan menjadikan dirinya mendapatkan azab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebelum mati dia bertobat. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena suku kulit dan bangsanya, tapi siapa saja yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Saudaraku seiman, Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala. Meskinya kita tunjukkan bukti cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Apa itu? Setidak-tidaknya setiap Jumat yang satu pekan sekali berusahalah tanamkan diri kita, yaitu untuk mendapatkan di shop yang pertama, di shop yang terdepan. Karena Rasul sampai memotivasi barang siapa yang dia di awal datangnya di shop yang terdepan, maka dia akan mendapat, dia seolah-olah berinfak sedekah dengan seekor unta. Yang di belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor sapi. Yang di belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor kambing. Yang di belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan seekor ayam. Yang belakangnya lagi seolah-olah dia berinfak sedekah dengan sebutir telur. Dan apabila khatib telah naik mimbar, maka malaikat tidak mencatat lagi. Saudara seiman, Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya Rasulullah, kita harus cerdas, berjiwa ibadah dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dunia ini tidak lama dan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hilang, akan lenyap. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu akan hilang lenyap, dan di sisi Allah lah yang kekal abadi. Karena itu pastikan berupayalah dengan sungguh-sungguh, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yang sebenarnya. Dunia ini tempat kita beramal, tempat kita beribadah, tapi pada hakikatnya tempat kembali kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu adalah lebih baik, lebih utama daripada kehidupan dunia. Di akhirat hanya ada dua, surga dan neraka. Surga berarti diperuntukkan orang-orang yang beriman, yang taat, yang bersyukur, yang beribadah, yang sabar, yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dermawan, yang jelas-jelas yaitu digunakan hidup dan kehidupannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya neraka, tempat penyiksaan, tempat yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan siksa api yang membara atasnya, bawahnya, kanan kiri bawahnya, yaitu diperuntukkan orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang sombong, yang kikir, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu marilah kita berupaya minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, tempat kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, kemewahan, tempat yang sangat diberkahi, diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada 6 amalan yang hendaknya kita miliki untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum. Wa ya'muruna bis shalah wasidqu wal afaf wasillah. Al Bukhari. Ada 6 amalan
untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita miliki sebagai umatnya Rasulullah, yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, yang mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tertanam kebencian pada kalbu kita, pada hati kita terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Kita dari kejauhan mendengar, melihat dari HP yang kita miliki, Android yang kita miliki, saudara-saudara kita yang ada di Filistin dalam keadaan mereka perangi oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel. Kita yang dari kejauhan, biar kita tidak tergolong seperti yang Rasul nyatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang dia tidak peduli memperhatikan urusan saudara muslim mukmin, maka dia bukanlah dari golongan muslim mukmin itu. Maka apa? Jangan pernah kita lupa untuk mendoakan mereka agar diberi kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan, dan semoga kaum Yahudi Nasrani yang memerangi Islam dan umat Islam khususnya yang ada di Palestina sana, semoga diberi petunjuk oleh Allah atau dihinakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, apa 6 amalan yang hendaknya kita miliki? Yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik atau tidak mensekutukannya. Dan ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ma'asna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul dengan membawa misi yang sama, agar manusia beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, dan menjauhi taghut. Taghut ini adalah lambang kesyirikan. Iblis laknatullah, pemimpin yang zalim, hakim-hakim yang berbuat kezaliman, yang menyimpang, orang-orang yang senang disembah-sembah, dipuji-puji, disanjung-sanjung, dan apa saja yang menjadikan seseorang lalai dari ibadah mengingat Allah juga termasuk taghut. Itu harus kita jauhkan, karena itu juga bisa menyebabkan kesyirikan seseorang. Rasul pun menegaskan, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengisahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Yang kedua adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun aplikasinya hari ini adalah segala macam ucapan, pemikiran, pemahaman, apakah dari seorang kiai, seorang ulama, ilmuwan, ya, orang yang dipandang memiliki kepandaian, kecerdasan, tetapi pemikirannya, pemahamannya, ucapannya berseberangan, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tolak, wajib kita katakan itu sesat, dan wajib kita tinggalkan. Seperti pemikiran mengatakan semua agama itu sama. Jelas ini bertentangan dengan firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah Islam. Selainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan jilbab itu tidak wajib, padahal jilbab diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bapak-bapak, pada kaum muslimin, pada suami, ingatlah ketika Anda memiliki istri, ketika Anda memiliki anak gadis yang sudah sampai usia balik dan berkewajiban menutup aurat atau berhijab, tetapi Anda tidak perintahkan, Anda biarkan, maka Anda pun berdosa. Maka itu sampaikanlah kepada istri Anda, sampaikanlah kepada putri-putri Anda, yaitu surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-31, dan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-59. Yang ketiga, wa ya'muruna bis-shalah. Siapapun yang menginginkan surganya Allah wajib mendirikan salat, dan tentunya salat yang benar. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka salatlah seperti yang Rasul katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang keempat,
amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, wasidqu, hendaknya kita berlaku jujur dalam kehidupan ini. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan menghantarkan ke surga. Wa iyyakum bil kadzib, dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Dengan dusta itu akhirnya hilang pekerjaan, hilang kepercayaan, rusak hancurnya rumah tangga, putus persahabatan, dan orang menghinakan karena kedustaan, dan termasuk menutup pintu rezeki. Maka jauhilah segala macam bentuk kedustaan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Hadis rawahu Ahmad fi ma ma'na. Kemudian yang kelima adalah al-afaf. Al-afaf artinya yaitu orang yang mensucikan kalbunya, mensucikan hatinya, atau makna yang lain adalah al-afaf, orang yang menjaga kehormatannya dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Adapun amalan yang keenam untuk menggapai surganya Allah adalah wasilah, yaitu gemar bersilaturahim. Afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wa nasunyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja, tebarkan salam, ucapkan salam jika kamu ketemu saudaramu muslim mukmin yang kamu kenal ataupun yang tak kamu kenal. Wa'atimu tu'am, berikan makanan rezeki, jangan kamu simpan-simpan makanan itu setelah basi atau menjelang basi baru dikasih orang. Na'udzubillah min dzalik. Wasilul arham, dan hidupkanlah, sambung-sambunglah silaturahim. Dan sholatlah kalian di tengah malam. Jika ini kalian lakukan semua tadi, bagian tadi, maka tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, seolah-olah Rasulullah bersanja. Kemudian kaitannya dengan silaturahim ini adalah hikmahnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan, diberkahi umurnya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Barang siapa yang ingin dimudahkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya, maka sering-seringlah bersilaturahim. Dan satu hal yang jarang diungkap apa? Hikmah silaturahim yang lain adalah barang siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk, su'ul khatimah, maka sering-seringlah bersilaturahim. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah saya satu renungan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yang fauka. Artinya adalah hendaknya kamu beradalah selalu di atas kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Dan dikaitkan min husni islamil ma'ri tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan dari kebaikan Islam imannya seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat untuk hatinya, untuk imannya, untuk ibadahnya, untuk akhlaknya, untuk jalan menuju surga, menghalangi, menyebabkan dirinya rusak. Dia tinggalkan, dia harus mengupayakan apa yang Allah cintai, dia cintai. Kenapa saudara beriman? Karena lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, dan jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik solih solihah. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Gaza bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kebaikan, keberkahan, petunjuk, hidayah, rahmatmu pada kami semua. Jauhkanlah kami dari segala keburukan dan fitnah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah, yang ada di Filistin, Suriah, Aleppo, Angola, India, Uyghur, Cina, Indonesia, dimanapun berada ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalanmu ya Allah, yang saat ini terutama di Filistin, di Yerusalem, di Gaza dan sekitarnya ya Allah. Mereka sedang dimusuhi, sedang diperangi oleh Israel, Yahudi yang telah berbuat kesusahan, berbuat kezaliman terhadap kaum muslimin. Ya Allah, berikan kekuatan, kemenangan kepada kaum muslimin ya Allah. Hinakan, hancurkan kaum Zionis Israel ya Allah yang telah berbuat kezaliman, atau kau beri petunjuk kepada mereka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayy ya Qayyum. Ya Allah, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.